Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia yang terhormat, kepada ayahanda kita bersama ma'a keluarga. Yang mulia yang terhormat, kepada seluruh Dewan Hakim yang sedang menilai kami, dan juga ucapan terima kasih kami kepada saudara moderator yang telah memanggil nama baik kami. Juga ucapan terima kasih kami kepada panitia yang turut menyiarkan secara langsung acara pada malam hari ini di halaman Facebook pecinta zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, sahabat budi suku Dungkup yang saya cintai, Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahi kepada kita berbagai macam nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, yang mana nikmat tersebut tak akan sanggup kita hitungnya. Bahkan alat tercanggih masa kini pun seperti laptop, komputer buatan Cina, Jepang, bahkan Amerika juga takkan mampu menghitung nikmat Allah. Andai kata kita cari di kalkulator, mungkin kalkulator pun akan error. Namun nikmat Allah tak akan pernah terhitung. Maka oleh karena demikian, pada malam hari ini kami membawakan sebuah syarahan yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, sahabat budi suku Dungkup yang saya cintai, berbicara tentang syukur, apakah yang maksud dengan syukur tersebut? Ada yang tahu? Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, bersyukur merupakan senantiasa diri kita berubudiah kepada Allah, taat kepada Allah, dan baik secara terang-terangan maupun di ketika kita berada dalam kesendirian. Itulah yang dinamakan dengan syukur. Maksudnya, syukur adalah diri kita senantiasa bersyukur, beribadah kepada Allah. Kita pergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, bukan sebaliknya. Kita pergunakan nikmat Allah kepada tempat-tempat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan, sesungguhnya bersyukur senantiasa diri kita mengagungkan Allah dan yang telah memberikan kepada kita nikmat agar kita tidak jauh dan kita tidak kufur terhadap nikmat Allah. Maka tidaklah sepantas bagi kita yang telah diberikan nikmat oleh Allah justru bermaksiat dengan nikmat tersebut, justru kita ingkar terhadap nikmat tersebut. Hadirin wal hadirat, sahabat budi suku Dungkup yang saya cintai, setelah kita mengetahui makna syukur, lalu bagaimana hukumnya bersyukur tersebut? Hukum bersyukur adalah wajib. Lalu lantas kenapa bersyukur ini wajib hukumnya? Dalam kitab Minhajul Abidin pun disebutkan ada dua faktor yang menyebabkan kita wajib bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah agar nikmat yang ada pada diri kita tidak hilang. Karena jika tidak, apabila kita tidak bersyukur kepada Allah, maka nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit ataupun sekaligus. Baik kita sadari ataupun tidak, nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah apabila kita tidak pernah bersyukur. Yang kedua, kenapa kita bersyukur hukumnya wajib adalah agar nikmat yang ada pada diri kita terus bertambah dan bertambah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, kata Allah, jika kalian syukur terhadap nikmatku, maka akan kutambah nikmat yang lain. Maka sudah sepantasnya bagi kita
untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena dengan diri kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang lain secara baik kita sangka-sangka ataupun tak pernah kita duga-duga. Bagaimanapun keadaan kita, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, tetap harus bersyukur kepada Allah. Walaupun kadang-kala Allah memberikan wajah yang tak terlalu ganteng seperti saya, tetap saya harus bersyukur. Kenapa? Karena mungkin saja ketika Allah memberikan wajah yang ganteng kepada saya akan menjadi fuckboy yang suka menyakiti hati perempuan. Namun ketika saya mensyukuri nikmat Allah, Allah pun menganugerahi kepada saya hati yang begitu setia. Begitupun tengku-tengku yang sudah menikah, punya istri cantik dan soleha, syukuri. Karena mungkin saja dengan bersyukur akan bertambah satu ataupun dua lagi. Amin. Walaupun kadang-kala Allah memberikan kepada kita nikmat yang hidup sederhana, tidak begitu mewah, tetap kita bersyukur. Karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat yang lain. Karena nikmat Allah tidak hanya sebatas fisik dan harta saja. Hidup, sehat dan bahagia pun juga merupakan syukur yang tak terbatas. Bahkan ketika Allah memberikan kepada kita keringanan dalam beribadah kepada Allah, justru itu merupakan nikmat yang tak terhingga dan tak terbatas. Hadirin wal hadirat, sahabat Budi Sekutungkup yang saya cintai. Lantas bagaimana ciri-ciri orang tidak bersyukur? Karena bagi orang tidak bersyukur itu merupakan azab yang paling berat bagi Allah. Sebagaimana firman Allah yang kami sebutkan, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian ingkar, kalian kufur terhadap nikmatku, maka tunggulah azabku. Ada yang tahu seberapa parah nikmat Allah? Ada yang tahu seberapa parah azab Allah? Ada yang tahu? Azab Allah tidak terlalu parah. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa seringan-ringan azab api neraka adalah di saat di api neraka kita akan dipakaikan sepasang sendal, di mana ketika kita memakai sendal tersebut, maka mendidih kepala kita dan meleleh hingga ke ujung kaki. Itulah seringan-ringan azab daripada api neraka. Ada yang sanggup coba? Ada yang berani? Jika tidak, maka jangan pernah coba-coba untuk ingkar terhadap nikmat Allah. Terus syukuri nikmat Allah. Karena apabila kita tidak bersyukur, maka azab akan menunggu kita. Lalu bagaimana ciri-ciri orang tidak bersyukur? Salah satu ciri-ciri orang tidak bersyukur adalah orang-orang tersebut bersombong, angkuh. Itulah ciri-ciri orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kepada kita nikmat kekayaan, Allah memberikan kepada kita wajah yang tampan, Allah memberikan kemudahan hidup bagi kita, kehidupan yang mewah, namun kita tidak bersyukur, kita malah bersikap angkuh, sombong. Itulah ciri-ciri orang tidak bersyukur. Karena Allah pun sangat membenci kepada orang yang bersikap sombong. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang berjalan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan sombong, maka keluar daripada bumi ini dan cari Tuhan selain Allah. Segitu marahnya Allah terhadap orang-orang yang tidak bersyukur. Karena mereka bersikap seolah-olah apa yang ada dalam diri mereka itu hasil usaha mereka, tidak ada urusannya dengan Allah. Kalau orang melabuh bilang ambo laudang, yang lain sabu semua. Ambo lah hebat, yang lain enggak ada apa-apanya. Itu orang melabuh bilang. Mereka bersikap sombong seolah-olah itu semua hasil keringat mereka. Padahal itu semua merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah, yang merupakan sebagai titipan yang harus dijaga dengan baik. Hadirin wal hadirat, sahabat Budi Sekutungkup yang kami cintai. Dalam syarahan kali ini dapat kita simpulkan yang bahwa teruslah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dengan bersyukur akan menjaga nikmat yang ada dari kita agar tidak hilang. Yang kedua, teruslah bersyukur agar apa? Agar nikmat yang ada dalam diri kita terus bertambah dan mengalir setiap saat. Lalu pergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kepada tempat-tempat yang Allah ridai. Kita pergunakan semua panca indera kita kepada tempat-tempat yang Allah cintai. Jangan pergunakan semua nikmat Allah kepada jalan kekufuran, kepada jalan-jalan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pesan kami, teruslah menuntut ilmu
karena dengan menuntut ilmu juga merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak, maka kita termasuk kepada orang-orang yang merugi. Cukup di sinilah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada benar, itu merupakan datang daripada Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk guru-guru kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Dewan Hakim yang terhormat, peserta yang barusan tampil, pemegang nomor undian 331 atas nama Romizal Yuli Samsul Bahri, utusan dari kafilah Mutaakhirin.